Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 6 with me Anissa Nuri and my both friends are Khulia Safitri and Pika Solistiorini. Well, in this video, we'd like to present our material. It is components and types of syllabuses. Okay, now let's move to definition of syllabus. According to Salim 1087, syllabus can be defined as an outline, summary of the main points of the content or subject matter. In this case, the syllabus is a learning design that contains a plan for teaching materials for central subjects at certain education levels and classes. As a result of selection, grouping, sorting and presenting curriculum material taking into account the needs and goals of the local area. Jadi menurut Salim, silabus itu dapat diartikan sebagai garis besar, ringkasan dari pokok-pokok isi atau pokok bahasan. Nah, dalam hal ini, silabus adalah desain pembelajaran yang memuat rencana bahan ajar mata pelajaran sentral pada jenjang dan kelas pendidikan tertentu. Hasil seleksi, pengelompokan, pemilahan, dan penyajian materi kurikulum memperhatikan kebutuhan dan tujuan daerah setempat. And then, the National Education Standards Agency or SNP defines the syllabus as a lesson plan in a particular subject group or theme which includes competency standards or SK, competencies from subject matter learning, learning indicators, assessment, time allocation, and a source of learning tools. Nah, kemudian Badan Standar Nasional Pendidikan atau SNP itu menetapkan silabus sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang meliputi standar kompetensi dari pembelajaran materi pelajaran, kemudian indikator pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber alat pembelajaran. So, the next is the definition of syllabus. According to the Johnson opinion, there are many definitions of the term syllabus in literature. Educationalists differentiate between two terms, namely syllabus and curriculum. The curriculum is all the relevant decision-making process of all the participants, and the syllabus is its result. Jadi, menurut Johnson, ada banyak definisi istilah dari silabus ini. Para pendidik membedakannya menjadi dua, yaitu kurikulum dan silabus. Kurikulum adalah semua proses pengambilan keputusan yang relevan dari semua peserta, dan silabus itu hasilnya. Jadi, maksud dari Johnson ini adalah silabus itu adalah hasil dari kurikulum, yang mana kurikulum itu adalah semua proses pengambilan keputusan yang relevan dari semua peserta. Then, Brown defines a syllabus provides a focus for what should be studied along with a rationale for how that content should be selected and ordered. Menurut Brown, silabus memberikan fokus tentang apa yang harus dipelajari bersama dengan alasan bagaimana konten itu harus dipilih dan diurutkan. Then, Richard defines that syllabus is a specification of the content of a course of instruction which lists what will be taught and tested. Jadi menurut Richard ini, silabus itu adalah spesifikasi dari isi instruksi course yang berbentuk list. Yang mana list tersebut dimuat oleh list-list apa yang akan diajarkan dan diuji kepada peserta atau kepada siswa. So, Robertson defines syllabus as a statement of the plan for any part of the curriculum, excluding the element of curriculum evaluation itself. Robertson concludes
that syllabuses should be viewed in the context of an ongoing curriculum development process. Jadi menurut Robertson ini mendefinisikan silabus sebagai pernyataan dari rencana untuk setiap bagian kurikulum. Akan tetapi, ini tidak termasuk dari elemen evaluasi kurikulum itu sendiri. Dan menurutnya, silabus harus dilihat dari konteks proses pengembangan kurikulum yang sedang berlangsung. From several opinions above about the definition of syllabus, we can conclude that the syllabus is a set of plans and arrangements for implementing learning and assessment that are arranged systematically, which contains interrelated components to achieve mastery of basic competencies in the subject matter or learning activities, and competency achievement indicators for assessment, so that the syllabus become a set of plans and arrangements for learning activities, class management, and assessment of learning outcomes. Jadi dari beberapa pendapat di atas tentang pengertian silabus, dapat disimpulkan bahwa silabus adalah sekumpulan rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen yang saling terkait untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar pada materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, sehingga silabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. And then, after the definition of syllabus, there is the components of syllabus. The logical relationship between the various components in the syllabus of each subject is a step that must be prepared to achieve graduate competency standards. Hubungan logis antara berbagai komponen dalam silabus masing-masing mata pelajaran itu merupakan langkah yang harus disiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. So, in syllabus components, there are 9 components. The first is identity. In the subject identity section must be written clearly the name of the subject, level of school or madrasah, class, and semester. With this information, the teacher will get clarity about the level of prerequisite knowledge, initial knowledge, and characteristic of students who will be given the lesson. Jadi yang pertama, dalam komponen-komponen silabus itu ada 9. Yang pertama adalah identitas. Nah, pada bagian identitas, mata pelajaran harus ditulis dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau madrasahnya, kemudian kelas, dan juga semester. Dengan adanya informasi ini, guru akan mendapatkan kejelasan tentang tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik siswa yang akan diberikan pelajaran. And the second is core competency. Core competencies are the translation or operationalization of graduate competency standards in the form of qualities that must be possessed by those who have completed education at a certain educational unit or a certain level of education. A description of the main competencies, which are grouped into aspects of attitude, knowledge, and skills. There can be affective, cognitive, and psychomotor, which students must learn from a school level, class, and subject. Core competencies must be described a balanced quality between the achievement of hard skill and soft skill. Jadi, komponen yang kedua adalah kompetensi inti. Kompetensi inti adalah penjabaran atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satu pendidikan tertentu atau
jenjang pendidikan tertentu. Nah, uraian tentang kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, baik itu dari efektifnya, kognitifnya, dan juga psikomotor yang harus dipelajari siswa untuk tingkat sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti itu harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan juga soft skill. Nah, kemudian kompetensi inti itu berfungsi sebagai unsur penyelenggara kompetensi dasar. So, core competencies are designed in 4 interrelated groups, namely, the first is religious attitudes, the second is social attitude, the third knowledge, and the last is application of knowledge. Jadi, kompetensi inti itu dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait. Yang pertama itu ada sikap religius, yang kedua ada sikap sosial, kemudian pengetahuan, dan juga penerapan pengetahuan. So, the third is competency standards. Competency standards can be defined as statement about the knowledge, skill, and attitudes that must be mastered and the level of mastery that is expected to be achieved in learning a subject. Jadi, kompetensi standar ini adalah pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan tingkat penguasaannya itu diharapkan agar dicapai di dalam pembelajaran suatu mata pelajaran. So, subject competency standards are defined as the ability of students to, first, doing a task or work related to certain subjects. Jadi yang pertama itu adalah mengerjakan tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan mata pelajaran. So, the second is organizing actions so that work in a particular subject can be carried out. Yang kedua itu adalah mengorganisir tindakan agar pekerjaan di dalam mata pelajaran tersebut dapat dilakukan. So, the third is perform the right action when there is a deviation from all design. Jadi yang ketiga itu adalah melakukan reaksi yang benar apabila ada penyimpangan. So, the fourth is carry out tasks and jobs related to subjects in different situations and conditions. Yang keempat itu adalah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran di dalam situasi dan kondisi yang berbeda. So, the fourth is basic competency. Basic competency is a number of abilities that students must have in certain subjects. Basic competence is defined from competency standards. Jadi, basic kompetensi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa, yang mana basic kompetensi tersebut ditentukan dari standar kompetensi. So, the syllabus developer can simply take it from the content standards compiled by the central government. Jadi, para pembuat silabus itu bisa langsung mengambilnya dari standar isi yang telah dihimpun oleh pemerintah pusat. So, basic competencies are content or competencies consisting of attitudes, knowledge, and skills that are derived from core competencies that must be mastered by students. Basic competence is formulated using operational verbs, namely verbs that are observed and measured. For example, comparing, counting, composing, and producing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa basic kompetensi itu adalah kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mana bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Number 5. Learning materials atau materi pembelajaran. Identifying appropriate learning materials to support the achievement of basic competency. The identification of learning material for this student must consider several things. Jadi, mengidentifikasi materi pembelajaran yang sesuai untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar. Identifikasi materi pembelajaran bagi siswa
harus memperhatikan beberapa hal, yaitu the potential of student atau potensi siswa, whether there is relevance to regional characteristic, apakah relevan dengan karakteristik daerah. Kan tentunya di setiap daerah berbeda-beda. Kondisi siswa di desa atau pedalaman tentunya berbeda dengan kondisi siswa di daerah perkotaan. Terus selanjutnya, the current level of physical, intellectual, emotional, social, and spiritual development of student. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari siswa. And benefit for student. Manfaat untuk siswa, scientific structure, struktur ilmiah, actuality, depth and breadth of learning materials, aktualitas seberapa dalam dan luas materi pembelajaran, whether there is relevance to the needs of student and environmental demands, apakah relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan, the allocation of time provided or available, alokasi waktu yang disediakan atau yang tersedia. There are 4 types of classifying learning materials, namely, pengelompokan materi pembelajaran ada 4 macam, yaitu A. Fact. Facts that is material in the form of place names, names of people, symbol, historical events, name of part or component of an object, and so on. Yang pertama ada fakta. Lembar fakta adalah bahan berupa nama tempat, nama orang, simbol, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. And B. Concept. Concept material in the form of understanding, definition, and content in its essence. Terus ada konsep. Materi konsep berupa pengertian, definisi, dan isi. And C. Principles. The causal relationship between concept. This type of material is in the form of formulas paradigms. Prinsip, hubungan kausal antar konsep atau masih berhubungan dengan konsep. Jenis materi ini berupa rumus-rumus atau paradigma. And the procedure, a sequence of steps to achieve a goal, solve a specific problem, or create something. The material for this type of procedure is in the form of step to do something in sequence. For example, step to make a call. Ada prosedur, urutan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah tertentu, atau menciptakan sesuatu. Materi untuk jenis prosedur ini berupa langkah-langkah melakukan sesuatu secara berurutan. Contohnya, misalnya langkah-langkah untuk melakukan panggilan. Okay, the next is learning activities. The learning experience is designed to involve the mental and physical processes of students with each other, teachers, resources, and media, as well as other learning environments for the achievement of competence. The use of learning strategies, approaches, models, methods, techniques, and tactics determines the learning experience of learners. The things that need to be considered in teaching and learning activities are a sequence of learning activities in order to achieve basic competencies, hierarchical in the presentation of subject matter, and also reflected in the learning activities of students. Learning experiences that need to be written in the syllabus are alternative activities or specific learning experiences in according with the formulation of the description of the learning material, so that they are expected to support the mastery of predetermined basic abilities. Jadi yang keenam itu adalah kegiatan belajar. Nah, substansi kegiatan belajar mengajar sebenarnya adalah pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik siswa satu sama lain, dan juga baik itu terhadap guru, sumber daya, dan juga media serta lingkungan belajar lainnya untuk pencapaian kompetensi. Penggunaan strategi pembelajaran seperti pendekatan, model, metode, teknik, dan juga taktik itu sangat menentukan pengalaman belajar peserta didik. Nah, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar adalah urutan kegiatan pembelajaran dalam rangka pencapaian kompetensi dasar, hierarkis,
dan juga yang tercermin dalam kegiatan belajar siswa. Nah, pengalaman belajar biasanya bisa diperoleh dari dalam kelas dan juga luar kelas. Pengalaman belajar yang perlu dituliskan dalam silabus merupakan kegiatan alternatif atau pengalaman belajar yang spesifik sesuai dengan rumusan uraian materi pembelajaran sehingga diharapkan dapat mendukung penguasaan kemampuan dasar yang telah ditetapkan. And then, the next is assessment. Assessment is a series of activities to obtain, analyze, and interpret data from the students, carried out systematically and continuously, so that it becomes meaningful information in decision making. And then, there are some types of assessment that can be used. The first is quizzes. The second is oral questions, daily tests, individual tests, group assignments, response, and also practical work report. Kemudian yang ketujuh, itu komponennya adalah penilaian. Nah, asesmen ini adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data dari siswa. Dilakukan secara sistematis dan juga berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Adapun jenis-jenis penilaian yang dapat kita gunakan, yang pertama itu kuis. Nah, kuis ini biasanya dilakukan untuk mengetahui penguasaan pelajaran pada siswa. Kemudian pertanyaan lisan, dan juga materi dalam pertanyaan lisan biasanya bisa berupa tentang konsep, prinsip, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga adalah tes harian. Ujian harian dilakukan secara berkala pada akhir pembelajaran, baik itu 1 atau 2 kompetensi. Dan juga yang keempat adalah tugas individu. Nah, tugas individu dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu berupa pembuatan clipping, makalah, dan juga sejenisnya. Yang kelima adalah tugas kelompok. Tugas kelompok digunakan untuk menilai kompetensi kerja kelompok. Salah satu bentuk instrumen yang digunakan adalah deskripsi bebas dengan tingkat pemikiran yang tinggi, yaitu penerapannya dapat dievaluasi. Yang kemudian selanjutnya adalah respon atau ujian praktis. Nah, biasanya ini digunakan untuk mata pelajaran yang memiliki kegiatan praktikum. Tes ini biasanya dilakukan bisa di awal latihan ataupun setelah latihan. Dan yang terakhir adalah laporan kerja praktis. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk mata pelajaran yang memiliki kegiatan praktikum juga, sama seperti ujian praktis tadi. Tapi dalam laporan kerja praktis ini, siswa dapat diminta mengamati suatu gejala dan melaporkannya. Baik itu instrumen dapat dikategorikan menjadi 2, bisa jadi itu tes dan juga non-tes. Nah, untuk tes bisanya seperti pilihan ganda dan juga esai dan lain sebagainya. Untuk non-tes bisa wawancara dan juga observasi. The 8th is time allocation. Time allocation is an estimate of how long it will take students to study the material that has been determined, not the length of time students work on assignments in the field or in everyday life later. Jadi maksud dari time allocation ini adalah perkiraan berapa lama waktu dibutuhkan siswa untuk mempelajari materi yang telah ditentukan. Maksud time allocation di sini bukan lamanya siswa mengerjakan tugas di lapangan atau di dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi berapa lama sih waktu siswa menguasai materi yang telah ditentukan. Then, time allocation needs to be considered at the stage of syllabus development and lesson planning. This is to estimate the number of face-to-face hours required. Jadi, alokasi waktu ini perlu dipertimbangkan pada tahap pengembangan silabus dan perencanaan pembelajaran. Ini sangat diperlukan untuk memperkirakan jumlah jam tatap muka yang dibutuhkan. So, the 9th is resources, materials, or learning tools. Resources or materials are references. References are literature used in teaching. This learning resource is needed so that the preparation of the syllabus is avoided from misconceptions. Jadi, resource or materials or learning tools sources ini adalah referensi atau sumber yang digunakan di dalam pembelajaran.
Sumber belajar ini diperlukan agar terhindar dari miskonsepsi penyusunan silabus. So, learning sources are defined as information that is present and stored in various forms of media which can assist students in learning as an embodiment of curriculum. Learning resources can be in the form of reference book, object, subject, or materials and tools for learning activities, print, and electronic materials, sources, events, environment, and others that are relevant. Jadi, sumber belajar ini dapat kita artikan sebagai informasi yang diajarkan dan disimpan di dalam berbagai bentuk media yang mana itu bisa membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar ini dapat berupa buku referensi, benda, mata pelajaran, atau bahan dan alat yang mana digunakan di dalam proses pembelajaran. So, in order to be able to choose teaching resources and materials properly, teachers need to have two skills to analyze the contents of a book. The points that need to be analyzed include two things. First, in terms of language in print or readability, typography, appearance. And the second in terms of content or material, for example, the truth of concept, adequacy, actually, relevance to the competence to be taught, and so on. Jadi, guru itu sangat perlu memiliki keterampilan untuk menganalisa isi buku. Hal-hal yang perlu dianalisa itu dibagi menjadi dua, yaitu dari segi bahasa dan cetakan. Yang kedua, dari segi isi seperti kebenaran konsep aktualitas, relevansi dengan kompetensi untuk diajarkan kepada peserta didik. Types of syllabus. Apa saja tipe dalam silabus? Syllabus design is thought to be based essentially on education about the units of classroom activity and the sequence in which they are to be performed. Robinson 1998. Menurut Robinson, desain silabus pada dasarnya dianggap berdasarkan pada keputusan tentang unit dari kegiatan kelas dan urutan pelaksanaannya. Syllabus can be divided into two different types. And menurut Robinson, silabus dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu product-oriented syllabus and process-oriented syllabus. Brown, 1995, lists 6 basic syllabus types: structural, situational, functional, national, skill-based, and task-based. And these can be linked to specific teaching approaches and methods. Menurut Brown, 1995, ia melis 6 jenis silabus dasar, yaitu struktural, situasional, fungsional, nasional, berbasis keterampilan, dan berbasis tugas. Nah, ini dapat dikaitkan dengan pendekatan dan metode pengajaran tertentu. The choice of a syllabus is a major decision in language teaching, and it should be made as concisely and with as much information as possible. Pemilihan silabus adalah keputusan utama dalam pengajaran bahasa, dan itu harus dibuat secara sadar dan dengan informasi sebanyak mungkin. According to Kroenkre, 1987, there are 6 types of language teaching syllabus. Menurut Kroenkre, 1987, ada 6 jenis silabus pengajaran bahasa, diantaranya a structural or formal syllabus. A structural or formal syllabus are one of the most common types of syllabus, and still today we can see the content pages of many course books set out according to grammatical items. Silabus struktural atau formal adalah salah satu jenis silabus yang paling umum, dan hingga saat ini kita masih dapat melihat halaman isi dari banyak buku pelajaran yang disusun menurut item tata bahasa. And next, a national or functional syllabus. A national or functional syllabus is one in which the content of language teaching is a collection
of the functions that are performed when language is used, or of the notions that language is used to express. Silabus nasional atau fungsional adalah silabus di mana isi pengajaran bahasa adalah kumpulan dari fungsi-fungsi yang akan ditampilkan ketika bahasa digunakan, atau gagasan yang akan diekspresikan oleh bahasa. Next, a situational syllabus. A situational syllabus is one in which the content of language teaching is a collection of real or imaginary situations in which language occurs or is used. The primary purpose of a situational language teaching syllabus is to teach the language that occurs in the situation. Sometimes the situations are purposely relevant to the present or future needs of the language learners, preparing them to use the new language in the kind of situations that make up the syllabus. Jadi, silabus situasional adalah silabus yang isi pengajaran bahasa adalah kumpulan dari situasi nyata atau imajiner, di mana bahasa muncul atau digunakan. Tujuan utama dari silabus pengajaran bahasa situasional adalah untuk mengajarkan bahasa yang terjadi dalam situasi tersebut. Kadang-kadang situasi sengaja relevan dengan kebutuhan saat ini atau di masa depan, dari pelajar bahasa mempersiapkan mereka untuk menggunakan bahasa baru dalam jenis situasi yang membentuk silabus. A skill-based syllabus. A skill-based syllabus is one in which the content of the language teaching is a collection of specific abilities that may play a part in using language. The purpose of skill-based instruction is to learn the specific language skill. A possible secondary purpose is to develop more general competence in the language, learning only incidentally any information that may be valuable while applying the language skill. Jadi silabus berbasis keterampilan adalah silabus di mana isi pengajaran bahasa adalah kumpulan dari kemampuan khusus yang mungkin berperan dalam penggunaan bahasa. Tujuan utama dari pengajaran berbasis keterampilan adalah untuk mempelajari keterampilan bahasa tertentu. Tujuan sekunder yang mungkin adalah untuk mengembangkan kompetensi yang lebih umum dalam bahasa tersebut. Mempelajari hanya secara kebetulan setiap pelanggan yang mungkin tersedia saat menerapkan keterampilan bahasa. Next, a task-based syllabus. Task-based syllabus is designed with the concept that while the conscious mind is working out some of the meaning content, some subconscious part of the mind perceives, abstract or acquires, or recreates as a cognitive structure some of the linguistic structuring embodied in those entities as a step in the development of an internal system of rules. Sistem berbasis tugas dirancang dengan konsep bahwa sementara pikiran sadar mengerjakan beberapa maksud dari konten, beberapa bagian bawah sadar dari pikiran merasakan, mengabstraksi atau memperoleh, atau menciptakan kembali sebagai struktur kognitif. Beberapa penataan linguistik yang diwujudkan di dalam entitas tersebut sebagai langkah dalam pengembangan sistem aturan internal. Next, a content-based syllabus. A content-based syllabus is not really a language teaching syllabus at all. In content-based language teaching, the primary purpose of instruction is to teach some content or information using the language that the student are also learning. Silabus berbasis konten sama sekali bukan silabus pengajaran bahasa. Dalam pengajaran bahasa berbasis konten, tujuan utama pengajaran adalah untuk mengajarkan beberapa konten atau informasi menggunakan bahasa yang juga dipelajari oleh siswa. And that's it, our presentation. And thank you. We hope our explanation is good enough and no hard question, please.